Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya kita dapat bertemu lagi di bulan suci Ramadan pada tahun ini dan kita mendapat menikmati puasa pada tahun ini. Sebelum saya menyampaikan materi yang ingin saya bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdina Harbiah. Materi yang akan saya bawa adalah mensyukuri nikmat iman. Untuk mewujudkan rasa syukur, biasa dilakukan ketika kita diberi berbagai kenikmatan dan kemudahan mendapat rezeki yang banyak, anak cucu yang sukses, memperoleh kedudukan yang terhormat, pindah rumah baru, dan terhindar dari mara bahaya yang dapat mengancam jiwa dan harta benda. Rasa syukur kita ucapkan dengan cara memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Dalam Al-Quran banyak perintah, anjuran, atau pertanyaan retoris tentang kesyukuran. Dalam surat Ar-Rahman, Al-Quran mengulangi satu pertanyaan dan redaksi yang sama, yaitu, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari sekian banyaknya kenikmatan, barangkali ada suatu nikmat yang tidak banyak disyukuri oleh orang. Nikmat itu adalah keimanan. Tidak seperti memperoleh kekayaan dan jabatan, anugerah hidayah jarang kita syukuri karena mungkin tidak terlihat dan tidak terasa bentuk materinya. Setiap orang memiliki pengalaman keagamaan yang berbeda-beda untuk merasakan nikmatnya beriman kepada Allah. Kata orang, kita dapat merasakan nikmatnya beriman manakala sudah merasa ringan dalam beribadah. Menjalankan perintah Allah tidak lagi menjadi beban berat. Keimanan yang terkadang naik dan terkadang turun, ketika iman berada di atas, kita merasa ringan untuk beribadah. Sebaliknya, ketika iman berada di bawah, apakah kita masih dapat bersemangat beribadah? Ketika keimanan berada pada posisi di bawah, maka nampaknya kita perlu strategi untuk menjaga semangat ibadah kita agar tetap membara. Berikut saya usulkan suatu alternatif yang mungkin dapat membantu. Pertama, mantapkan dalam hati bahwa akhirat itu wajib. Dengan keyakinan yang mantap terhadap adanya kehidupan akhirat, kita akan selalu diingatkan akan dua tempat, yaitu adanya surga dan neraka. Langkah kedua, lakukan kontemplasi akan sejarah keislaman. Bagi yang dilahirkan dari keluarga atau keturunan ulama besar, atau kiai atau ustadz, Anda patut bersyukur karena Anda telah dilahir dalam suasana keislaman, dijaga dan dididik dalam Islam, dan didekatkan dari sumber ilmu sejak usia dini. Banyak dari umat manusia yang lahir di tengah masyarakat kafir, mereka tidak sempat mengenal Islam, mereka hanya mengenal agama nenek moyangnya tanpa ada waktu yang cukup untuk merenungkan kebenaran. Mereka mati dan semuanya digiring ke neraka. Yang ketiga, bayangkan suasana di akhirat. Banyak teman-teman dekat, teman-teman yang kita kenal dengan baik, melambai-lambaikan tangannya kepada kita. Mereka berbaris rapi dengan wajah tersenyum menuju pintu surga. Pada barisan lainnya, kita pun melihat orang berdesakan dengan wajah tertunduk sedih, air matanya mengalir tanpa henti, terlihat ketakutan dan putus harapan menuju pintu neraka. Setelah melewati 3 langkah tersebut, cobalah ucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surah Al-Imran ayat 8. Wujud dari rasa syukur terhadap keimanan tentu saja tidak dapat dilihat secara langsung karena tersembunyi dalam hati. Namun kita dapat melihat dari tanda-tandanya saja. Perilaku orang yang telah menunjukkan rasa syukurnya terhadap keimanan yang telah dimilikinya dapat dilihat dari 3 tanda. Yang pertama, mereka selalu memanfaatkan waktunya secara efektif untuk ibadah atau waktunya selalu diisi dengan urusan yang bermanfaat. Kedua, melakukan amal soleh sesegera mungkin secara konsisten, baik kecil maupun besar, terlihat maupun tidak terlihat oleh manusia.
Yang ketiga, terlihat hati-hati atau wara dalam urusan mencari rezeki yang halal. Ketiganya selalu dijaga oleh mereka dengan kokoh karena mereka takut hidayah Allah terserabut dan hilang dari hatinya karena lalai. Wallahu alam. Itulah materi yang saya sampaikan, mensyukuri nikmat iman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.